Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan pada hari Minggu kemarin, saya menyampaikan, membawakan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan tema penantian atau pemisahan. Dan dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, bahwa Alkitab yang mengatakan pada akhir zaman, penghujung akhir zaman, akan diadakan penantian atau pemisahan. Istilah yang dipakai istilah penantian, kalau mungkin bahasa yang boleh digunakan oleh ibu-ibu setiap hari, ibarat beras yang banyak sekam, ya bahasa timur bilang lagi tapis beras, ditapih berasnya. Dan apa tujuannya itu ditapih? Memisahkan antara beras dan sekam, ya bahasa umumnya sekam, ya ada bahasa Korea Utara bilang ada tengah-tengahnya, jadi itu dipisahkan, ya. Jadi memisahkan antara beras, antara sekam, dan juga kadang-kadang ada kotoran-kotoran, ya, dan itu harus dipisahkan. Maka istilah yang dipakai Alkitab ditapih benar-benar sampai terpisah. Nah, dalam Alkitab yang sudah kita dengarkan pada hari Minggu kemarin, ada beberapa contoh yang Tuhan sampaikan dalam firman Allah, ibarat penantian atau pemisahan. Yang pertama yang sudah kita dengar yaitu logam emas. Saya sudah katakan, saya bukan berarti pernah menjadi seorang penambang emas, tapi yang paling tidak saya tahu, ya, bahwa menambang emas itu pertama-tama itu digali, ditambang dulu, dan tentu yang ditambang itu adalah unsur-unsur batu logam yang ada kandungan emas. Nah, itulah yang ditambang dan itu dikumpulkan, ya. Itu dikumpulkan, ya. Nah, sesudah itu batu-batu yang menurut penelitian ada kandungan emasnya, batu itu dihaluskan, dihancurkan, ya, dihaluskan, entah itu secara manual, entah itu dipakai alat mesin, dihancurkan. Nah, kalau itu sudah dihancurkan, malah terus ada dipakai sebagai alat itu untuk dipisahkan lagi batu-batu yang hancur itu, sampai betul-betul akan terpisah dan akan semakin nampak logam-logam emas itu. Tapi itu belum final. Dan finalnya emas itu yang terakhir, dia itu ditempa, dibakar. Pada waktu dibakar inilah, walaupun logam itu sudah betul-betul sudah disebut sebagai logam emas, tapi logam emas itu belum disebut dengan emas murni. Kenapa? Karena masih ada kandungan-kandungan logam yang lain yang masih melekat di logam emas itu, sehingga itu dibakar terus-menerus sampai betul-betul dia terpisah dan akan muncul emas yang murni. Dan Alkitab berkata, seperti itulah kehidupan kita, bagaikan emas yang sudah terpisah dan sudah dimurnikan dengan api. Bagian yang kedua mengenai pemisahan, kita sudah lihat dalam firman Tuhan, yaitu seumpama seperti kata Alkitab dalam Injil Matius, kita sudah baca Injil Matius 25, seperti gembala memisahkan domba dari antara kambing. Nah, saudara mungkin bertanya, wah, dipisah mau bawa kemana? Alkitab berkata, yang domba dipisahkan dan ditaruh di posisi sebelah kanan, sedangkan yang kambing dipisahkan dan ditaruh di posisi sebelah kiri. Itu kata Alkitab. Dan saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa yang di sebelah kanan yaitu domba. Maka Alkitab berkata itulah yang akan menikmati berkat Tuhan, yaitu kerajaan surga. Dan kami tidak. Nah, saya sudah sedikit menyampaikan kenapa Tuhan memakai dua hewan ini. Bukankah hewan itu banyak? Tapi kenapa dua ini yang dipakai? Dan saya sudah jelaskan sedikit. Hewan ini adalah sejenis. Jenis hewan yang hampir sama. Ya, saya katakan kalau dari jarak jauh kadang-kadang sukar membedakan
mana itu domba, mana itu kambing. Kalau dari jarak jauh, kecuali memang orang yang sudah peternak ahli, ya dia sudah punya keahlian untuk bisa membedakan. Tapi kalau yang umum pasti akan suka membedakan mana itu kambing, mana itu domba. Dan Alkitab berkata, di situ ada dijelaskan dalam Injil Matius, pada hari penghakiman, maka Tuhan akan berdiri sebagai hakim yang adil. Dan dia katakan, dia akan memisahkan seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Hari Minggu saya katakan begini, kenapa Tuhan tidak menaruh kambing di kanan, tapi kenapa domba? Dan saya katakan di dalam Alkitab, tidak pernah ada ayat berkata, oh umat-umat Tuhan adalah kambing-kambingnya Tuhan. Tapi kita umat-umat Tuhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, selalu dikatakan kita adalah domba-dombanya Tuhan. Dan apa maksud Tuhan membedakan antara domba dan kambing? Saya katakan hari Minggu kemarin, itu dilihat dari sifatnya. Sifat antara domba dan kambing itu berbeda. Walaupun mereka adalah hewan yang sejenis, yang mirip, tapi dari sifatnya itu sangat berbeda. Maka Tuhan tidak menamakan kita kambingnya Tuhan, tapi Tuhan menamakan kita adalah domba-dombanya Tuhan. Yang ketiga, pemisahan atau penantian. Alkitab sendiri juga yang memberikan semacam perumpamaan, yaitu lalang dan gandum. Saya sudah katakan hari ini bahwa gandum dan lalang itu adalah tanaman yang sepintas kalau dilihat itu memang mirip, ya. Sama. Saya sudah katakan hari Minggu, orang tua saya petani. Jadi otomatis kalau orang tuanya petani, otomatis anaknya pasti tahu. Ya, karena saya juga pernah turun di sawah. Jadi saya tahu. Ya. Tanaman padi itu seperti apa? Kan padi itu juga sejenis dengan gandum. Jadi perumpamannya sama. Nah, saya pernah melakukan ini. Pekerjaan yang namanya memisahkan antara lalang dan gandum pada waktu di sawah. Dan saya mau katakan, orang yang yang awam, apalagi seperti Pak Jai, saya yakin akan bisa memisahkan mana itu lalang, mana itu gandum atau padi. Karena kenapa? Enggak biasa. Karena saya sudah dikasih diajarin ini, memang kita harus perhatikan karena memang beda. Tapi sepintas sama antara lalang dan gandum atau padi itu sepintas sama. Tapi kalau terus diperhatikan dan terus dikerjakan, itu pasti kita tahu. Dan saya juga pernah katakan, walaupun sudah dilakukan seperti itu, sudah di semua, tapi toh ada yang kelewatan. Makanya itu nanti terlihat pada waktu apa? Pada waktu dia berbuah. Akan terlihatnya perbedaan antara lalang dan gandum pada waktu dia berbuah. Karena pada waktu dia berbuah, kalau padi sama dengan gandum, dia naik dulu pada waktu dia berbuah. Karena dia berisi pada waktu dia baru keluar di bulir, dia naik. Tapi ketika dia mulai berisi, kalau dia kan dia punya proses, nggak tiba-tiba nongol sudah padat isinya, tidak sudah. Ya. Saya tahu, dia naik dulu, baru mulai pelan-pelan, dia berisi pelan-pelan itu berproses sampai dia penuh. Ya. Nah, baru setelah dia penuh, tinggal tunggu dia menguning. Nah, kalau tadi atau gandum, semakin dia berisi buahnya itu, semakin dia turun ke bawah, artinya semakin dia turun. Nah, saya memperhatikan di sawah ini bahwa gandum atau padi dengan lalang, kalau sudah mau berbuah, akan lebih nampak ke atas, yaitu lalang. Dia akan lebih tinggi dari padi, makanya dia sangat kelihatan sekali. Dia naik ke atas. Dan pada waktu dia mengelola itu berbuah, walaupun buahnya nggak bisa diapa-apain, nggak dimanfaatkan, dia berbuah. Karena dia namanya juga lalat juga dia keluarkan buah, tapi itu tidak akan bermanfaat. Sehingga pada waktu dia mengeluarkan buah itu beda dengan padi. Karena kalau padi mengeluarkan buah dan dia bersih, dia akan turun, dia nunggu ke bawah.
Tapi kalau lalang semakin dia naik pada waktu dia mengeluarkan buah, seolah-olah memperlihatkan, ini aku nih, lihat ini. Seperti itu. Nah, saya sudah sampaikan hari ini, apa perbedaan antara karakter tanaman ini? Dua tanaman ini, walaupun seperti sejenis kelihatan, tapi berbeda. Tetapi memiliki karakter yang berbeda. Sekali lagi, memiliki karakter yang berbeda. Kenapa? Karakter daripada pepadi itu kan semakin berisi semakin dulu. Tapi karakter daripada waktu dia mengeluarkan buah, dia naik ke atas. Ibarat dia lebih menonjol daripada padi atau gandum. Dan bukan hanya itu. Saudara harus ingat bahwa tanaman lawang dia sebetulnya tanaman yang menjadi hama bagi pada padi atau lawang. Kenapa? Karena dia mengganggu pertumbuhan padi atau gandum. Kenapa? Karena dia selalu nempel. Ya. Ingat, ini apa namanya? Ini lalang kalau di sawah selalu dia nempel di mana ada padi, dia nempel, lekat. Sehingga pada waktu juga memisahkan itu perlu hati-hati. Dan contoh dalam Alkitab yang kita sudah baca, kata Tuhan itu yang ada di dalam Injil Matius, jangan cabut. Karena kalau itu dicabut, nanti juga gandum atau padi ikut tercabut. Memang betul. Saya alami semua. Jadi saya semakin yakin dan sangat yakin dengan kebenaran itu. Karena saya sudah mempraktekkan langsung. Betul sudah. Ada yang memang dia nempel, tapi enggak begitu nempel banget. Tapi ada yang sudah orang bilang sudah kusut seperti benang kusut. Artinya kalau satu ditarik, yang satu juga ikut tertarik. Dan itu pernah saya lakukan. Nah biasanya kalau sudah begitu, dua-dua harus dicabut. Baru angkat dulu, baru ditarik. Karena baru pada waktu itu pasti akan sedikit hancur dikit. Karena harus begitu. Karena susah. Sudah akar-akarnya itu sudah seperti benang kusut, sudah saling mengkaitkan. Lalang seringkali dalam jemaat Tuhan hanya menjadi penghambat. Lalang dalam jemaat Tuhan hanya menjadi perongrong. Dan Tuhan katakan itu harus dipisahkan. Amin. Harus. Karena kalau tidak, dia hanya menjadi penghambat. Dia hanya menjadi penghalang. Dan dia tidak menjadi berkat. Ada ayatnya saudara. Pada akhirnya Alkitab berkata, dituai dulu, ya, disabit terlebih dahulu, itu lalu ikat berkas-berkasnya, bawa di sebelah dan bakar dia, kata kita. Kenapa? Kok dibakar? Karena dia tidak ada manfaatnya. Kalau gandum Tuhan bilang apa? Tuai, masukkan ke lubung-lubungku. Itu perbedaan. Makanya saya katakan pemisahan atau penantian itu di akhir atau di penghujung akhir zaman ini sedang terjadi. Nanti kita akan lihat bagian yang berikut. Bagian yang berikutnya kita akan dengarkan hari ini. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Inilah yang kita akan dengar hari ini. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Agak keras memang hari-hari Tuhan bicara. Banyak yang terpanggil, banyak loh. Tapi Alkitab juga yang katakan sedikit yang terpilih. Banyak yang diniru, begitu ditampi, ternyata sedikit yang terpilih. Sangat mengejutkan kita kalau mendengar hal ini. Tapi faktanya ada dalam Alkitab. Saya tidak melihat itu di buku yang lain. Saya tidak melihat itu dari ucapan orang-orang yang ada di luar. Tapi saya melihat itu ada dalam Alkitab. Tapi mari kita baca dulu firman. Kita baca Injil Matius. Injil Matius, pasalnya yang ke-24. Ayat 22.
Injil Matius pasal 24 ayat 22. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. Sekali lagi, Injil Matius pasal 24 ayat 22. Bersama-sama ya. Tapi saya pastikan dulu kalau semua sudah mendapat. Haleluya. Mereka belum semua ya. Injil Matius 24 ayat 22. Sekali lagi, haleluya. Puji Tuhan, bersama-sama ya. 2, 3. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena apa? Orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Haleluya. Oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara-saudara, saya percaya semua kita mulai sadar hari-hari ini. Kenapa? Dan itu semua orang pada ngomong biasanya. Kok sekarang? Satu hari itu cepat lewat, 1 minggu cepat lewat, 1 bulan cepat lewat. Kadang-kadang mungkin saudara punya tanggalan di rumah, sudah 2 hari lewat, kalau saudara lihat tanggalan, sudah lewat, belum dibalik itu kalendernya. Kenapa? Terlalu cepat soalnya memang. Sampai ada juga yang bilang, rasanya baru Paskah ya kemarin ya, kayaknya sudah mau Paskah lagi. Baru Natal ya, kayaknya udah mau Natal lagi. Itu kenapa? Karena kita merasakan waktu itu hari-hari ini terlalu cepat berlalu. Dan saya mau katakan itu bukan hanya perasaan saudara. Itu memang sudah ada dalam Alkitab. Amin. Amin. Itu sudah ada dalam Alkitab. Nah, kita lihat hari ini. Alkitab berkata waktu akan dipersingkat. Pertanyaan saya, kenapa waktu itu Tuhan harus persingkat? Bukankah juga manusia di dunia ini banyak yang pengen lama-lama di dunia ini? Tapi Alkitab berkata, waktu itu akan dipersingkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah banyak sekali, walaupun belum semua tentunya, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul atau topik yang nuansanya tentang akhir zaman. Ya. Menjelang kedatangan Tuhan di penghujung akhir zaman. Banyak ayat yang saya sudah sampaikan. Nah, tetapi hari ini kita akan melihat lagi kebenaran Tuhan. Bagaimana waktu dipersingkat dikaitkan dengan orang-orang pilihan Tuhan. Begini. Ternyata di mata Tuhan, orang-orang pilihan itu sangat-sangat berharga. Sehingga Tuhan tidak mau orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Sebab kalau saudara kita baca ayat ini, di dalam ayat 21 itu berbicara tentang masa yang sulit. Berbicara ada penyiksaan dan sebagainya. Nanti satu waktu kita akan juga buka di dalam 2 Timotius 3. Pada akhir zaman akan kelak datang masa yang sukar. Nah, saudara-saudara yang bisa dikasih dalam Tuhan, dan ayat ini dikaitkan dengan orang pilihan. Tadi di pendahuluan tadi saya katakan bahwa ada ayat berkata, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Saudara-saudara, hari ini kita pastikan dulu kita ada di bagian mana. Ada di orang yang hanya terpanggil, atau kita adalah orang yang terpanggil dan terpilih oleh Tuhan. Itu kita harus ini dulu. Saya tidak bisa juga, saya tidak punya kemampuan untuk itu, sebab itu bukan wewenang saya. Tapi mari saudara, termasuk saya tentu. Hari ini kita mau berkaca dulu. Kita ada di bagian mana? Hanya sampai di terpanggil, atau kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat ayat itu. Injil Matius pasal yang ke-22. Injil Matius pasal yang ke-22. Saudara, ayat ini agak panjang.
Tapi kalau kita tidak baca semua, kita tidak akan mendapat poin daripada ayat ini. Ya. Jadi kita sebetulnya ayat intinya ada di ayat 14 kan. Kita harus tahu latar belakang ayat ini. Injil Matius 22 mulai ayat 1. Kita bergantian ya. Saya mulai dengan ayat 1, saudara mulai ayat 2 dan seterusnya. Injil Matius 22 mulai ayat 1. Sebetulnya saya hanya mau baca ayat 14, tapi kita tidak terdapat apa yang dimaksud ayat 14 kalau kita tidak baca mulai ayat 1. Karena itu poin-poin yang nanti saya sampaikan. Saya mulai ayat pertama, saudara mulai ayat 2. Kita bergantian ya. Tapi saya pastikan dulu. Haleluya. Semua saudara. Saya mulai. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya ia telah menyediakan lembu-lembu jantan dan belang merah telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, perhatikan ini, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga keluar ruangan perjamuan kawin itu dengan datang. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Bersama-sama ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah ini kita harus tahu dulu kenapa ada ayat 14. Karena ada ayat 1 dan seterusnya. Itu yang saya dapat di situ. Dikatakan hal kerajaan surga, diberikan perumpamaan. Kerajaan surga diumpamakan seperti seorang mengadakan pesta. Ya seperti yang lainnya juga, ya pesta-pesta yang diadakan. Dan pasti mengundang banyak orang. Tapi di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, Alkitab yang mengatakan banyak yang tidak mengindahkan. Kata mengindahkan, tidak menghiraukan. Gitu. Ya. Artinya cuek atau abrah gitu, bermasa bodoh. Karena itu sudah dapat undangan, ya. Nah kita kan kalau kalau ada saudara, kerabat atau siapapun yang mengadakan hajatan, kita ya kalau sekarang kan undangan sudah canggih ya. Dulu harus memang berbentuk undangan resmi ya. Tapi sekarang karena dengan perkembangan teknologi sudah banyak yang lewat WA atau dengan cara elektronik ya sekarang. Tapi itu resmi ya, bukan berarti hanya lewat terus. Tapi kalau memang dia masih bisa, dia tetap kasih undangan yang tertulis gitu ya. Nah, dalam ayat ini dikatakan
banyak orang tidak menghinakannya. Lalu, ini saya menjelaskan sedikit. Lalu pemimpin pesta atau yang punya pesta, yang notabene adalah gambaran Tuhan Yesus Kristus, dia bilang kepada hamba-hambanya, sudah, kalau begitu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Orang yang ada di persimpangan jalan itu adalah gambaran yang tadinya orang yang tidak diperhatikan, yang tidak dilihat. Saya mau jelaskan begini. Sekarang saudara, jangan kaget. Saya kebetulan punya teman yang saya lihat dia memang Tuhan panggil dia bergerak di situ. Sekarang jangan saudara pikir orang-orang yang ada di kolong jembatan, yang ada di pinggir jalan di trotoar jalan, jangan saudara hanya melihat keadaan ini. Tapi sekarang mereka sudah mulai apa? Sudah mulai terbuka mata mereka, karena mereka sudah mulai dijangkau pelayanan seperti itu. Orang-orang yang ada di kolong jembatan, orang-orang yang ada di pinggir-pinggir trotoar. Saya punya teman, tapi dia juga dosen. Dia sekarang bergerak di pelayanan, memberi makan, yang mungkin juga Tuhan berkati dia, memberi makan orang-orang yang ada yang tinggal di trotoar. Kebetulan dia tinggal di daerah Bekasi sana, Sumarikon, di belakangnya Sumarikon dia tinggal. Nah dia yang saya lihat kalau dia live, saya lihat dia di seputaran kota ya, di kantor wali kota di Gor Bekasi itu ya, itu yang di daerah situ dia beredar. Saya perhatikan ya, karena dia dari belakang dia lewat dulu Sumarikon yang jembatan itu, kalau dia live ya, saya perhatikan. Dan mereka memberi makan. Nah pada waktu mereka memberikan, yang mereka ya Tuhan Yesus berkati beliau. Ada mulai, dan juga saya lihat yang sangat terbuka sekarang ya, ada yang dari seberang, dan sekarang dia sudah menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai. Dia sudah besar, dia begitu juga. Dia pelayanannya mulai menjangkau seperti yang dibilang Alkitab, di lorong-lorong orang-orang yang selama ini tidak pernah jangkau. Dia mulai ya. Dan dia juga seringkali menggandeng orang-orang yang diberkati Tuhan untuk memperhatikan mereka dari segi makanan. Karena kita tahu sendiri namanya orang yang tinggal di kolong jembatan, saudara. Ya, tapi sekarang Tuhan mulai bergerak. Ya, sudah banyak pelayanan-pelayanan yang seperti ini. Saya ingat ayat ini, saudara. Ketika saya mulai banyak melihat pelayanan seperti ini, saya ingat kebenaran firman Tuhan. Ternyata apa yang dicatat oleh Alkitab hari-hari ini sedang digenapi. Beberapa minggu yang lalu, saya sedikit menyinggung, walaupun saya katakan nanti saya melanjutkan, bahwa terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Kita mungkin hanya melihat itu sebuah perang, tapi saya sebagai hamba Tuhan ada satu sisi yang saya melihat di situ, bahwa kebenaran Tuhan sedang terbuka, sedang dibukakan dan sedang digenapi. Karena kita tahu pada waktu terjadi ya, secara besar-besaran mereka harus mengungsi, harus keluar ya. Terjadi sudah pengenalan firman Tuhan yang itu masuk dalam pemberitaan melalui media elektronik, bahwa orang-orang Israel yang ada di Ukraina sedang kembali ke tanah asal mereka. Bukankah ini adalah penggenapan firman Allah? Dan nanti saya akan lanjutkan, dan secara detail saya akan jelaskan. Dan dalam Alkitab semua mata angin di sana, dari sebelah utara, dari sebelah selatan, hai yang ada di sebelah barat, yang ada di sebelah timur, semua diuraikan di Alkitab. Ada ayatnya. Dan nanti saya jelaskan. Bahkan tempat-tempatnya pun nanti kita akan lihat. Dan saya katakan salah satu penggenapan Alkitab adalah bangsa ini. Dan menurut Alkitab mereka memang harus dikumpulkan. Dan kalau sekarang mulai terjadi, artinya penggenapan demi penggenapan terus terjadi. Nanti saya akan jelaskan ini, tapi belum sekarang. Nah, saya akan jelaskan dulu. Jadi, Alkitab berkata bahwa pergilah ke lorong-lorong,
Pergilah ke tempat-tempat di pelosok-pelosok yang mungkin selama ini belum pernah menerima apa undangan. Bawalah kabar baik itu, bawalah undangan. Dan saya mau katakan, bukankah ada Alkitab, ada ayat di Alkitab yang mengatakan begini? Yang terdahulu menjadi apa? Menjadi terkemudian. Yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Ada ayat-ayat Alkitab itu. Dan ternyata ayat itu sedang digenapi di hari-hari ini. Maaf kalau kita mulai melihat fenomena-fenomena yang berkembang belakangan ini ya. Belakangan ini saya perhatikan ya. Kurang lebih yang agak sedikit fantastis ya 10 tahun lah belakangan ini. Ya. Kita melihat bagaimana para kaum Kedar nubuatan kitab Yesaya sedang digenapi. Para kaum Kedar, mereka sedang datang menuju ke rumah Allah Yakub, kata Alkitab dalam Yesaya. Dan di sana dikatakan, kambing domba mereka, lembu akan dipersembahkan di mezbah Tuhan. Bahkan di dalam ayat-ayat seterusnya, kekayaan-kekayaan yang ada di negeri seberang itu semua akan dibawa masuk dan itu semua akan dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dipersembahkan sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini kita akan lihat penggenapan ini akan terus terjadi. Tapi hari ini kita akan lihat dulu saudara, persoalan ini mengenai banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang saya ingin ingatkan bagi kita semua termasuk saya, bahwa saudara, kalau Tuhan sudah memilih kita harus pertahankan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jangan sampai kita sudah dipilih, tapi kita hanya hal-hal kecil kita kalah kita. Saya mau ingin baca satu ayat lagi, atau mungkin ada beberapa ayat di pasal itu. Roma pasal 8. Roma pasal 8. Kitab Roma pasal 8. Roma pasal 8. Ayat 33, 34, 35. Kitab Roma pasalnya yang ke-8, Roma 8 ayat 33, 34 dan 35. Roma 8 ayat 33, 34, 35. Mari bersama-sama kita baca ayat ini. Haleluya. 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 Ya, semua sudah siap. 2, 3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang Allah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Nah, ini sudah. Apa yang sanggup dan bisa memisahkan kita dari Kristus? Dan di dalam ayatnya yang ketiga, firman Allah berkata, siapakah yang akan membuka orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Artinya begini, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang, karena ada jaminan Tuhan bagi orang-orang yang ada dalam pilihan Tuhan. Karena Allah sendiri yang berkata, siapa katanya yang bisa menggugat? Di dunia ini saudara, kadang-kadang walaupun kita lihat ya, di persidangan itu sudah diketok palunya, tapi saudara,
bisa digugat lagi saudara. Kalau ada bukti, ada ini, apalagi kalau pakai pengacara yang besar, kadang-kadang saudara, ya kita tahu sendiri ya apa yang terjadi. Tapi kalau bicara tentang pilihan Tuhan, nggak ada yang bisa menggugat kita. Terus di dalam ayat ini, ayatnya yang ke-34, di situ dikatakan begini saudara. Malah menjadi pembela bagi kita. Karena sebentar kita ada perjamuan, ini dihubungkan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Orang yang ada dalam pilihan Tuhan akan merasakan, akan mengalami pembelaan Tuhan. Gak usah takut dengan persoalan pergumulan yang kita hadapi. Karena di samping kita, di belakang kita, ada Allah yang menjadi pembela kita. Firman Allah berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat? Kalau Allah di pihak kita, ya juga ini di dalam kitab Roma ini saudara. Coba kita lihat di dalam ayat Roma 8 ayat 3/1. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Gak ada saudara. Tidak ada yang sanggup melawan orang-orang pilihan Tuhan. Tapi pertanyaan saya, saudara, menjadi orang pilihan Tuhan juga itu bukan orang sembarang. Menjadi orang pilihan itu adalah orang yang loyal dengan Tuhan, orang yang komit dengan Tuhan. Itu orang pilihan. Hari Jumat saya mendalami kembali firman Tuhan hari Minggu. Itu di khotbah saya hari Jumat. Yang saya dalami itu tentang posisi yang dikatakan Alkitab, kalau domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Saya katakan bagi kita itu hal yang biasa saja, tidak ada sesuatu yang luar biasa. Cuma masalah kanan kiri kok. Itu bagi kita, tapi bagi Alkitab tidak, saudara. Saya katakan posisi kanan adalah selalu menggambarkan posisi orang yang dipercaya. Tidak pernah saya dengar, itu tangan kirinya bos. Saudara pernah dengar begitu? Saudara pernah dengar begitu? Tidak pernah. Selalu dikatakan itu tangan kanannya bos. Kalau orang itu sudah disebut tangan kanannya bos, saya mau katakan orang itu sangat-sangat dipercaya oleh bos. Makanya dia disebut tangan kanan. Karena itu bicara tentang posisi. Jadi jangan saudara pikir masalah kiri kanan hal yang biasa. Tidak. Kita adalah orang yang menjadi tangan kanannya Tuhan. Orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Omongan kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Tutur kata kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bisa Tuhan percaya. Ini pagi bilang kuning, siang bilang apa merah, dan sore malam bilang hitam. Tuhan belum bisa pegang kau. Hari Jumat saya bicara panjang soal itu. Saya bilang biarlah kita menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Pada waktu engkau sakit, engkau berkata, Tuhan, kalau saya sembuh, saya bersetia dengan Tuhan. Ingat kata-kata saudara. Apakah kata-kata bisa dipercaya oleh Tuhan atau tidak? Itu saudara yang jawab, bukan saya. Pada waktu saudara diberkati oleh Tuhan, saudara berkata, Tuhan, kalau Tuhan berkati saya memberkati pekerjaan Tuhan. Ingat kata-kata itu. Apakah saudara ucapan itu bisa Tuhan pegang atau tidak? Tuhan, kalau Tuhan berkati, saya akan mengembalikan diri Tuhan. Ingat kata-kata itu bisa nggak Tuhan pegang atau tidak? Bisa nggak kita menjadi tangan kanannya Tuhan? Ingat, tangan kanan, bicara kanan orang yang dipercaya. Jangan sampai ucapan kita tidak bisa dipercaya sama Tuhan. Apalagi memang sudah terbiasa dengan main-main dengan Tuhan. Oh nanti, Pak Pendeta, nanti saya akan ini. Sudah. Untuk sampai sekarang di dunia belum kiamat.
Tapi kalau dunia sudah kiamat, terlambat sudah. Sama Tuhan saya mau katakan, jangan banyak janji dengan Tuhan. Sekali lagi, sama Tuhan saya mau katakan, jangan banyak janji, banyaklah melakukan, bukan janji. Tuhan tidak butuh janji kita, tapi Tuhan butuh perbuatan kita. Amin? Gak butuh. Ini ada cerita saudara, dan ini saya alami saudara. Ini baru beberapa hari lalu. Ya, kebetulan ada teman hamba Tuhan yang telepon. Yang rupanya ada sedikit berkat ya, sembako dia. Lalu ketemu dengan satu hamba Tuhan di tempat itu. Cerita itu ada teman sampai ini lagi mau urus nih. Oh, gimana nih? Waduh, ini kali ya. Mulai kasih nanti kalau saya sudah ini. Wah, artinya ada janji lagi situ ya, muluk-muluk ya. Pokoknya tenang, sudah. Terus saya bilang, kalau kita lihat cerita begini, harus sudah bisa didengar. Enak didengar kalau cerita begini. Karena itu janji. Pokoknya sudah dalam hati saya belum kesana udah kesini sudah. Memang kalau kita dengar enak sudah. Dengan janji Tuhan banyak sekali. Nah Tuhan nggak butuh seperti itu. Tuhan tidak butuh janji. Tuhan butuh perbuatan kita. Amin. Lebih baik kita tidak janji, tetapi kita melakukan, daripada kita janji, tapi kita tidak melakukan. Ingat, domba di sebelah kanan. Hari Jumat saya berbicara banyak hal ini sudah. Kanan bicara tentang orang yang dipercaya, yang bisa dipegang. Itulah tangan, itulah posisi kanan. Nah, saudara, kita balik lagi ke ayat ini. Bapak saudara, firman Allah yang berkata, Tuhan akan bela orang pilihan Tuhan. Jangan pernah takut. Banyak di luar sana mungkin ingin menjadi orang pilihan, tetapi yang sampai hari Tuhan belum pilih. Bukankah ada ayat juga berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kita dipilih oleh Tuhan. Nggak ada orang yang berjasa dalam keselamatan kita, sebab yang pilih kita adalah Tuhan. Yang pilih saudara adalah Tuhan. Yang pilih saudara. Di sini ada Bu Harto, dia dari Madiun, dan dia datang nengok anaknya. Tadi dia bersaksi, luar biasa kesaksiannya, semangatnya. Dan kalau saya salah dengar, saudara atau keluarga dari Ibu Novel masih banyak yang belum di dalam Tuhan. Ya. Tapi saya percaya kalau Ibu Novel menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan, itu luar biasa. Ya. Di sini juga ada Ibu Pici. Ibu Pici juga begitu. Berada di tengah-tengah saudara yang belum mengalami bahwa mereka sudah dipilih. Ada mereka masih jauh dari Tuhan. Dan Ibu Pici salah satunya yang dipilih oleh Tuhan. Dan itu mungkin belum berlaku bagi yang lain. Demikian juga kita semua. Nah, saya mungkin karena kebetulan lahir daripada orang tua yang Kristen. Ini yang seringkali suka orang tanya. Kalau yang dari belum anak Tuhan, terus tiba-tiba, itu kan Tuhan sudah pilih. Terus bagaimana mereka katanya, yang memang karena faktor keturunan. Saya bilang, termasuk juga pilihan Tuhan. Sebab begini, yaitu yang Alkitab bilang tadi. Terpanggil dan terpilih. Nah, kita juga walaupun sudah lahir, kita akan diseleksi terus. Makanya saudara, walaupun kita memang sudah lahir dari orang tua yang memang sudah kenal Tuhan, tapi kita secara pribadi harus mengenal Tuhan lebih dekat lagi, atau yang kita kenal dengan istilah mengenal Tuhan secara pribadi. Saya katakan juga kepada anak saya bilang, walaupun orang tua kamu hamba Tuhan, tapi kalau soal surga, di surga nggak ada calon. Kalau di dunia banyak calon. Apa aja bisa ada calon. Ngurus apa ada calon. Tapi kalau sudah urusan surga, sorry dulu sudah tidak ada calon. Jadi saudara juga kalau ada yang kira-kira mau bisik-bisik sama dia, minta tolong ya, ingat sama ya, dengarkan saudara, anak saya nggak ada jaminan untuk hal ini. Itu masing-masing. Haleluya. Saya selalu bilang, kalau pas berdoa mungkin lagi ngantuk, saya selalu bilang. Dan kalau tinggal di pastor kan begitu.
Pagi-pagi bangun, ya. Sebelum tidur juga kalau udah mesti doa dulu, belum lagi jam-jam yang lain, ya sudah, ya harus begitu. Ya. Belum lagi kalau pas hari puasa, ya memang karena hari puasa kami tidak masak, supaya memang nggak ada yang sudah, ya. Memang nggak ada yang mau makan sudah, karena memang mau puasa. Nanti kalau udah mulai siang sore udah mulai bagaimana masak untuk apa buka. Ya. Dan itu saya masih ingat saya punya yang kecil dulu, ya dia menentukan kondisi kecil. Ya. Waktu di bulan puasa pertama saya masih ingat itu. Waktu di bulan puasa dia juga kaget. Sudah dia apalagi dia waktu masa-masa kecil itu kan suka makan doyan makannya. Sekarang sudah stabil. Tapi waktu bulan puasa dia lupa. Gue mati dong kalau puasa karena waktu udah makan. Nggak akan mati. 3 hari pun nggak akan mati. Bapak pernah puasa 3 hari nggak mati. Ya, bukan baru 1 kali, bukan baru 2 kali, udah banyak kali, nggak mati tuh sampai hari ini. Kalau nggak salah itu, Bu Jenny pernah ikut ya, puasa 3 hari, ya, nggak mati, Bu Jenny masih ada sampai sekarang. Tidak mati sudah puasa. Ya. Minggu-minggu ini kadang-kadang bukan cuma 1 hari puasa, kadang-kadang 2 hari. Ya, bukan nggak ada makan sudah ada, memang puasa. Ya. Jadi saudara saya ngomong, sudah jangan pikir, Pak Brito udah puasa 1 minggu kan jangan udah gak ada perasaan. Ada sudah memang puasa. Beda saudara puasa karena terpaksa. Nah di sekolah dulu ada yang puasa karena memang udah gak ada makan, udah gak ada ini, ya udah puasa deh. Tapi lama-lama itu nanti sadar sendiri bahwa puasa itu jangan terpaksa. Memang harus sadar dari kita. Ya, puasa sudah. Karena saya juga di sekolah dulu, kadang-kadang saya 1 minggu 3 kali saya puasa. Hari Rabu itu puasa umum, semua kampus, termasuk staf-staf, termasuk guru-guru dosen, semua pokoknya kalau udah hari Rabu, semua di kantor, di apa semua puasa. Tapi di luar itu ya, siapa yang puasa? Nah, saya ambil waktu hari Senin dan hari Jumat, berarti 1 minggu 3 kali. Ya. Hari Senin itu kami punya kelompok, kita puasa. Hari Jumat, jadi saya ada 2 kelompok kerja dan kelompok dewan puasa. Bahkan ada yang puasa 1 bulan, tapi tertutup. Tapi ada saya punya teman saudara, saya luar biasa. Dia puasa 1 minggu full, puasa 1 minggu full, nggak mati tidak begini, nggak mati itu dia sudah full sudah. Memang dia jadi kurus. Orang kalau sudah di atas 3 hari, ya udah mulai pucat. Tapi sudah jangan, tapi memang dia sudah agak ini ya. Dan dia biasanya kalau di kami di kampus itu kalau ada orang yang puasa sudah 3 hari, dia nggak diwajibkan kerja. Karena kami pagi-pagi mesti kerja. Kalau yang ini ya kami harus mampu. Ya kalau itu juga. Jadi kadang-kadang kalau sikap biasa sudah dalam posisi puasa kan dia mungkin mau nunggu aja dia udah kuat. Ya. Karena kalau udah dia atas 3 sudah dia pun jalan juga sudah kalau dia beda dengan orang yang jalan kalau sudah di atas 3 hari ya, dia jalan juga sudah seperti antara di nampak di lantai itu kalau udah puasa di atas 3 hari ya, karena dia sudah badannya kan sudah enteng seperti itu ya. Saya belum pernah, saya cuma baru 1 hari saja ya, itu pun sudah harus dengan perjuangan sudah dengan perjuangan. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita adalah orang-orang pilihan. Kita terus berdoa supaya Tuhan tolong kita. Sebab kita berkata bahwa sekiranya saudara waktunya tidak dipersingkat, Alkitab yang bilang maka tidak ada yang selamat. Jadi saudara jangan berkata kalau Tuhan datang semakin cepat, Tuhan bagaimana? Justru Tuhan pengen cepat datang. Kenapa? Karena Tuhan mau jangan sampai orang pilihan cuma gara-gara persoalan yang dihadapi tidak kuat. Karena Tuhan tahu keadaan yang terjadi. Makanya betul kalau kita bilang. Ya. Seandainya di dalam Injil Matius tadi yang kita baca, ya, seandainya waktu tidak dipersingkat, dia katakan orang yang dikatakan begini. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan pada waktu itu akan dipersingkat. Jadi karena kita orang-orang pilihan, maka Tuhan akan mempersingkat waktu. Jadi saudara, semakin cepat berita kedatangan Tuhan, sebetulnya kita semakin bersuka cita. Haleluya. Karena ada ayat, warga negara kita, tanah air kita bukan ada di dunia, tapi kita adalah warga-warga surga. Saudara,
itulah tempat, itulah kewarganegaraan kita yang sesungguhnya. Kita di sini hanya numpang. Ya. Jadi kalau misalkan kalau ada orang ya seperti saya dulu kalau bilang, oh Bapak sini mau tak boleh. Tapi saya bilang ini sebetulnya semua yang hidup di dunia sebetulnya semua kontrak. Memang secara kepemilikan di dunia ini itu miliknya. Tapi sebetulnya juga kalau mau lihat secara dia juga kontrak. Kenapa? Karena dia tidak selama-lamanya di dunia ini. Itu maksud saya. Satu saat juga dia harus tinggalkan dunia karena dia tidak selamanya. Kenapa? Dia juga cuma kontrak. Jadi sebetulnya umumnya kita semua yang ada, umat-umat Tuhan yang ada di dunia ini, kita semua kontrak semua. Sebab tanah air kita, kewarganegaraan kita yang sesungguhnya adalah Yerusalem yang baru, kerajaan sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan.